Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Damayanti dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan keliling dan luas trapesium. Di sini ada tag HTML dengan title menghitung keliling dan luas trapesium. Lalu di sini ada body. Di dalam body ini ada form. Di dalam form ini ada form luas trapesium dan keliling trapesium. Lalu kita di sini menggunakan method pause karena nantinya inputan yang ada di sini akan dijalankan ke action. Lalu kita menggunakan table dengan judul luas trapesium. Lalu di sini ada TR atau table row yang berfungsi untuk menuliskan baris di dalam kolom. Di dalam TR ini ada TD atau table data yang berfungsi untuk mengisi kotak di dalam baris. Yang pertama ini ada alas A dengan inputan tipenya ini teks, name-nya ini alas underscore A. Lalu yang kedua ada alas B dengan tipenya ini teks, dengan tipe teks, dengan name-nya ini alas underscore B. Yang ketiga ini tinggi dengan tipenya itu teks, name-nya itu tinggi. Lalu setelah ini datanya ini akan disubmit dan value submit-nya ini dengan value hitung submit-nya ini akan diproses atau dijalankan di action. Action-nya itu di proses luas. Proses luasnya itu ada di sini. Ketika sudah disubmit, maka if ini akan berjalan dan mengecek alas underscore A dengan tipe datanya float karena jumlah nilai, underscore post, alas underscore A, ini nilai alas underscore A ini didapat dari sini, dari codingan yang ini. Ketika ini sudah diberi nilai atau diberi angka, maka di sini akan diproses. Sama juga dengan alas underscore B dan tingginya. Lalu kita buat variabel baru, yaitu luas, dengan rumus setengah dikali alas underscore A dan ditambah alas underscore B dikali tinggi. Hasilnya atau ekonya itu adalah hasil dari luasnya, bukan outputnya. Lalu ini yang kedua. Yang kedua ini keliling trapesium. Metodenya sama masih pause. Lalu sama seperti yang luas trapesium. Di sini ada sisi A dengan inputnya tipe teks, name-nya sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D. Ini sama. Lalu akan disubmit juga dengan yang sama. Lalu akan di-input ke action, dijalankan ke action proses keliling di sini. Lalu disubmit juga di sini. If-nya akan berjalan dan mengecek sisi A dengan variabel tipe datanya float underscore post, sisi A, lalu sisi B, dan sisi C, sisi D. Lalu di sini dibuat variabel keliling dengan rumus sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D. Lalu outputnya adalah keliling ini, hasilnya. Hasilnya akan ada di sini. Lalu kita akan mencoba di hasil jadinya di localhost. Ini sudah di localhost-nya. Dan tadi luas trapesium, di sini ada alas A, alas B, tingginya. Lalu keliling di sini keliling trapesium, sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D. Kita akan coba masukin datanya. Misalnya sisi A-nya 10, sisi B-nya 7, dan tingginya 12. Ini kita akan hitung. Nah, ini hasil outputnya. Hasil perhitungan rumusnya sama dengan 102 cm. Lalu di sini juga ada
tombol reset untuk mengulang variabelnya. Lalu di sini keliling trapesiumnya kita coba isi 10, isi B-nya 7, sisi C-nya 8, dan sisi D-nya 12. Kita coba hitung. Hasilnya akan seperti ini, sama dengan hasil perhitungan rumusnya, 37 cm persegi. Seperti itu dari saya, presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Daranjat dari kelompok 10 akan membuat tampilan data produk menggunakan tag table. Lalu untuk yang pertama kita akan membuat judul terlebih dahulu. Judulnya adalah toko saudara sport. Ini salah satu contoh codingannya. Kita coba run terlebih dahulu. Setelah di-run, tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan selanjutnya kita akan membuat isi dari tabel tersebut. Di dalam isi tabelnya itu ada daftar produk, nama produk, dan nama produknya adalah sepatu Nike Accelerator Spider 19 ini. Ada harga, setelah itu deskripsi produk. Bisa dilihat contoh codingannya seperti ini. Untuk codingan sendiri itu hampir semua sama. Mungkin ada beberapa yang beda. Kita coba, kita save terlebih dahulu. Kita run. Nah, setelah codingnya selesai, tampilannya akan seperti ini. Biasanya kalau misalkan nama deskripsi produk itu kan ada gambarnya. Nah, di sini kita belum ada gambarnya. Kita akan tambahkan gambarnya ke dalam table ini. Caranya kita masuk ke dokumen. Nah, kebetulan sudah ada gambarnya. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan masukkan gambar ini ke dalam table. Caranya tinggal untuk caranya gabungkan codingan yang kita buat tadi. Codingan ini kita save dulu dan membuat folder. Setelah membuat folder, kita gabungkan si gambar ini ke dalam folder. Kita save aja. Nah, setelah seperti ini, kita coba save dan kita run. Nah, secara otomatis gambar tersebut akan masuk ke dalam table. Mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan saya Yusron. Saya yang sedikit akan menjelaskan mengenai form input dan juga cara untuk menampilkannya menggunakan HTML dan PHP, di mana ini adalah form registrasi yang memiliki form di dalam sebuah body HTML yang memiliki metode post karena kita ingin mengirim data, dan juga action ke proses form registrasi.php, yang dimana di dalam form ini kita memiliki table untuk menginputkan data diri seperti nama yang menggunakan input dan juga alamat yang menggunakan teks area. Mengapa kita menggunakan teks area? Karena alamat ini cenderung banyak, jadi kami akan menggunakan teks area agar teks inputnya ini bisa disesuaikan. Dan juga ada tempat lahir sama seperti input yang ada di nama, dan juga tanggal lahir kita menggunakan input, dan tipenya ini date karena ini adalah tanggal, jadi kita bisa memilih tanggal di kalender secara langsung jika kita menggunakan type-nya adalah date.
Dan juga selanjutnya kita memasukkan jenis kelamin. Untuk selanjutnya jenis kelamin, kita menggunakan input juga yang memiliki type-nya ini radio button, karena kita ingin memilih apakah jenis kelamin kita adalah laki-laki atau perempuan. Dan juga select dan option untuk memilih pendidikan, karena kita ingin memberikan koridor sampai mana dan sampai mana batasan pendidikan yang akan digunakan untuk kita masukkan ke dalam data kita. Jika sudah semua, kita ada tombol button, lalu kita submit. Jika kita sudah submit, kita akan mengirim data tersebut ke form registrasinya. Di dalam proses form registrasi nanti data tersebut akan diolah. Nah, di sini kita akan mengolah data tersebut, yang dimana kita menggunakan metode post, ya seperti sebelumnya. Kita menggunakan PHP dan echo untuk menampilkan variabel post yang memiliki name-nya ini adalah nama. Kita harus menyesuaikan juga alamat dan seterusnya sampai ke pendidikan. Jika sudah, maka data akan tampil seperti yang akan saya perlihatkan setelah video berikut. Nah, berikut adalah form, di mana ini adalah form input. Saya masukkan nama, alamat ini yang menggunakan teks area, dan juga tempat lahir, tanggal lahir yang menggunakan type-nya date, sehingga kita bisa memilih langsung dengan kalender yang ada di form input tersebut. Kita menggunakan radio button dengan jenis kelamin laki-laki, dan ini adalah datanya yang sudah kita input seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Saputra dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan form data. Di depan saya sudah ada skrip HTML dasar untuk pembuatan form data, mencari luas dan keliling jajaran jenjang. Ini merupakan contoh tampilan form data dengan input, proses, dan output dalam satu file. Jadi file codingannya ini menyatu dengan form data, tidak terpisah. Jadi di sini ada HTML, jadi di sini adalah HTML dasar. Di dalam HTML terdapat body. Nah, kebetulan kita akan membuat form data. Jadi kita dapat menggunakan metode post. Nah, di sini kita menggunakan metode post karena ingin membuat form data. Kemudian ada table cell pending. Nah, table cell pending ini yang ukurannya 3, fungsinya untuk membuat jarak antar form supaya terlihat rapi. Kemudian ada tag H3, ini untuk menuliskan judul, yaitu kita ingin mencari jajaran jenjang. Nah, tag H3 ini supaya tulisan terlihat formal, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian kita tambahkan tag tr. Fungsi dari tr ini ialah untuk mendefinisikan baris pada tabel. Kemudian ada td. Fungsi td ini untuk membuat isi dari baris tersebut. Kemudian input dengan tipe teks. Kemudian masukkan nama sesuai kebutuhan rumus jajar jenjang. Kemudian lakukan ini, kemudian lakukan ini berulang sampai memenuhi syarat rumus dari jajaran jenjang. Nah, di sini kita ada tipe radio button.
fungsi tipe radio button ini untuk memilih salah satu pernyataan dari form data yang telah disediakan. Kemudian kita input kebutuhan sesuai rumus yang ingin kita cari, seperti keliling dan luas. Oke. Lalu ada tipe reset. Nah, tipe reset ini berfungsi untuk membatalkan semua penginputan yang telah dituliskan. Jadi ketika kita sudah memasukkan nilai di dalam form data, ketika kita mencet reset, nilai itu akan hilang dan kembali seperti awal. Nah, lalu di sini kita akan masuk ke proses pemanggilan. Di sini terdapat if, iset yang bertujuan untuk mengecek nilainya ada atau tidak. Kalau tidak ada nilainya, maka statement tidak akan berjalan. Maksudnya tidak error. Nah, jadi kosong nilainya. Kemudian ini di sini ada submit ini kita ngambil dari atas ini nih. Nah, tipe ini. Jadi nilainya itu harus sesuai dengan submit ini. Kemudian kalau semuanya sudah memenuhi statement, kita buat variabel baru. Kita masukkan sisi alas, kemudian kita masukkan tipe data float karena bilangannya ini pecahan. Kemudian masukkan metode post. Nah, sisi alas ini mengambil nilai dari inputan yang ini. Nah, kalau nilainya sesuai, kemudian masuk ke sisi miring, begitu juga pengulangannya sampai rumus. Nah, switch di sini adalah untuk menampilkan rumus dari jajaran jenjang. Kemudian ada case. Nah, case ini ketika kita di form data itu memilih, kan jajaran jenjang punya dua pilihan rumus, yaitu cara mencari keliling dan mencari luas. Nah, case ini tergantung pilihan kita untuk mencari keliling atau luas. Nah, di sini nih ada pilihannya. Nah, ini merupakan fungsi radio button, jadi nyambung. Kemudian kita masukkan if, variabel baru. Nah, kita melakukan pengecekan nilai di sini. Nilainya ada atau tidak. Kalau tidak ada, statementnya tidak berjalan. Kemudian kalau nilainya ada, kita membuat variabel baru. Di sini kita masukkan rumus keliling, yaitu 2 kali sisi alas tambah sisi miring. Kemudian di sini ada echo. Echo ini untuk menampilkan data. Nah, jadi nilai panjang isinya adalah mengambil nilai sisi alas, kemudian nilai panjang sisi miring, mengambil nilai sisi miring, kemudian begitu selanjutnya sampai selesai. Ketika selesai, kita tambahkan tag break. Kemudian begitu juga dengan case luas. Ada if di sini, kita cek datanya sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, maka tidak akan berjalan apa-apa. Jika sesuai, ada variabel baru. Kemudian ada rumus luas, yaitu rumusnya sisi alas kali sisi tinggi.
Kemudian kita tampilkan datanya dengan menambahkan echo. Terus kita bisa nilai banyak sisi adalah sisi alas. Kita mengambil nilai sisi alas, kemudian nilai tinggi, kita mengambil nilai tinggi. Kemudian begitu sampai selesai break. Nah, itu merupakan penjelasan pembuatan form, dan mungkin saya akan sedikit menampilkannya hasil codingannya. Nah, kita tampilkan ya. Nah, ini tampilan dari metode post yang tadi. Kita coba masukkan datanya. Nah, kita misalkan mencari keliling. Kita hitung. Nah, ini hasilnya. Nilai panjang si alas tadi adalah 42. Nilai panjang si miring tadi adalah 32. Rumus yang dibilang adalah hasil perhitungannya mendapatkan 92. Kemudian ketika kita ingin mencari luas itu rumusnya sisi yang harus diketahui sisi alas dan tinggi. Berarti kita ngarang aja ya. Kita hitung. Nah, hasilnya nilai panjang si adalah tadi 54, nilai tingginya adalah 12. Rumus yang dipilih adalah hasil perhitungannya 648. Nah, kemudian kita ingin menggunakan reset. Tadi kan ada tipe reset ya. Nah, reset ini untuk menghilangkan inputan data yang telah kita tulis. Nah, jadi kembali seperti awal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.